Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul mursalin qayyumus samawati wal ardi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إمام المهتدين قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Jadi jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang kedua bulan Sya'ban kita, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak melakukan puasa sunnahnya, dan juga bulan yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan di mana semuanya amal-amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa ana uhibbu ayyurfa'a 'amali wa ana sha'im. Saya suka kalau amal saya diangkat, dilaporkan kepada Allah pada saat itu saya sedang puasa. Maka ada riwayat yang mengatakan Rasulullah itu puasa sunnahnya di bulan Sya'ban, ada yang mengatakan sampai full. Yasum Sya'ban kullahu, rawah Imam Bukhari dan Muslim juga ada. Dan juga sekalian, semoga kita bisa mengoptimalkan kembali waktu-waktu kita dan juga nikmat-nikmat yang ada yang kita rasakan sampai saat ini, kita optimalkan kembali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita akan mendekati bulan Ramadan kita, dan kita bisa sudah berdoa, kita minta ketemu kembali dengan Ramadan 1440 ini, dan juga kita minta keberkahan di bulan Rajab kemarin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan wa fi riwayatin wa barik lana Ramadan. Dan kita harus optimalkan kembali waktu-waktu kita saat ini, kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita nyambung pada waktu yang lalu kaitan dengan kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita pahami ada kewajiban beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Kemudian juga ada kewajiban kaitan dengan mahabbah. Mahabbah itu Rasul. Dalam hadis tadi, keimanan kita tidak sempurna kecuali kita menjadikan Rasulullah ahabba ilaina, lebih kita cintai daripada bapak kita, walidina, anak-anak kita, waladina, wan nasi ajma'in. Ya, kemudian bukti mahabbah kita kepada Rasulullah itu apa? Nah, ini ada dua poin yang perlu kita kaji pada malam hari ini, jemaah sekalian.
Kemarin poin-poin yang sudah lewat dua, beriman dan cinta. Kemudian yang saat ini bukti mahabbatul Rasul. Apa sih buktinya kalau kita mengatakan saya mencintai Rasulullah? Pendeknya kajiannya ada dua hal. Bukti cinta kita kepada Rasulullah yang pertama harus kita sami'na wa ata'na, kita taat kepada Rasulullah. Yang kedua, bukti cinta dengan Rasulullah, kita banyak zikr Rasul, mengingat Rasulullah. Dengan apa? Dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perlu bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat kembali. Ya. Kita sholawat kita ini berapa setiap hari, setiap malam? Apakah hanya cukup pada waktu kita sholat dengan tahiyat kita? Itu hanya 9 kali bersolat pada Nabi. Perlu kita banyak, pagi sore harus ada. Tidak hanya pada waktu kita melakukan peringatan kaitan dengan Maulidin Nabi baru kita memperbanyak salat, tidak. Tapi setiap saat, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, bagi kita ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Hanya saja hukumnya salawat di luar salat itu apa? Nah, juga kita lihat pendapat ulama-ulama kita. Teman sekalian, ini mentaati Rasulullah kaitan dengan hukum-hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, kemudian juga dijabarkan oleh ulama-ulama kita lewat al-mazahib. Itu ketaatan kita, entah itu yang wajib, entah itu yang sunnah, itu yang harus kita optimalkan. Jangan sampai kita hanya al-muqtasid. Muslim yang muqtasid itu muslim yang hanya bisa atau mampu menjaga yang wajib, tapi sunnahnya ditinggalkan. Nah, kita perlu juga mengoptimalkan. Meskipun juga sekedar banyak juga al-hadits ya, kaitan dengan yang lainnya. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah wa yubaidu anin nar. Ya Rasulullah, ceritakan pada kami, saya, amal yang bisa masukkan surga dan menjauhkan neraka. Jawab Rasulullah, rukun Islam. Yang lainnya abwabul khair, yang sunnah-sunnah. Tapi hanya saja kita tidak tahu kan itu. Kita harus apa? Menjadi seorang muslim muslimah yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kehidupan yang fana ini dengan sarana yang kita miliki, dengan nikmat yang kita miliki, untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal unggulan kita. Dan sekalian, ayat yang pertama kita lihat surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Meskipun ayat ini kaitan dengan mahabbatullah, katakan ya Rasulullah, jika kalian semuanya sahabat-sahabat pada saat itu tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Para sahabat tidak pernah meninggalkan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Meskipun juga ada kadang-kadang yang sunnah-sunnah,
Tapi hanya saja pada zaman Rasul nggak ada yang tanya, ya Rasulullah ini wajib atau sunnah, ketika ada perintah. Karena apa? Kaitan dengan hukum sunnah, hukum wajib, hukum haram, makruh, mubah, itu baru muncul dalam kajian-kajian para ulama-ulama kita. Meskipun di awal memang sudah ada, setelah wafatnya Rasulullah para sahabat ada khilaf di antara mereka, tapi bukan kaitan dengan yang wajib. Jadi kalau kita mencintai Allah harus mengikuti Rasulullah. Dampaknya apa? Allah akan mencintai kita. Allah akan berikan ampunan dosa-dosa kita. Allahu ghafurur rahim. Kemudian ayat yang selanjutnya, qul ati'ullah wa rasul. Katakan ya Rasulullah kepada sahabat-sahabat pada saat itu, ati'ullah wa rasul. Adalah kalian taat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi juga yang Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga ya beberapa hadis yang kaitan dengan masalah hal ini ya. Amal-amal unggulan para sahabat yang luar biasa. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia termasuk yang melayani Rasulullah. Pada suatu malam, sahabat ini mabit apa? Bermalam bersama Rasulullah. Semuanya hajatnya Rasulullah sudah disiapkan. Tempat wudhunya sudah disiapkan, air wudhunya sudah disiapkan. Kemudian juga keperluan yang lain sudah disiapkan. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan pada sahabat ini, Rabi'ah, satu, kamu minta padaku. Kamu minta apa? Langsung jawabannya sahabat ini, as'aluka murafaqataka fil jannah. Murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya hanya minta ingin bersama engkau fil jannah. Rasulullah nggak ada yang lain, permintaan yang lain nggak ada. Kata sahabatnya, tidak ya Rasulullah, hadza huwa, ini yang saya minta. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, kalau gitu bantu saya. Rasulullah, fa'inuni ala nafsika bi kathratil sujud. Kalau gitu ya kamu harus membantu saya dengan apa? Perbanyak sujud kamu. Ya sini ada seorang imam dari kalangan tabi'in namanya Maimun ibnu Mihran. Beliau ini lahir pada saat wafatnya sahabat Ali. Sahabat Ali wafat itu tahun ke-40 Hijriah. Beliau wafat tahun 117 Hijriah. Sebelumnya wafat dia itu 17 hari. Sehari semalam sholat sunnahnya 1000 rakaat. Dikali 17 hari, dia sebelumnya wafatnya sholat 17.000 rakaat. Pada hari ke-18 tiba-tiba ada diceritakan, tiba-tiba di perutnya ada sesuatu, satu wafat. Artinya luar biasa ya, sunnah-sunnah yang luar biasa. Kayak ada sunnah itu kan ada yang muqarrar, yang ada kaitan dengan salat yang lainnya. Ada yang mutlak. Sunnah mutlak itu ya 2 rakaat salat, 2 rakaat salat. Tapi tidak kita lakukan pada 5 waktu yang dimakruhkan. Termasuk Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah salat di masjid ribuan rakaat. Ini yang kaitan dengan apa itu? Ibadah. Dijelasin ya. Ini kalimat sami'na wa ta'na adalah
slogan seorang yang beriman, seorang muslim yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih ay liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dijelaskan slogan seorang yang beriman itu qaulal mu'minin. Kalau kita dipanggil kepada Allah, kepada Rasulullah, agar Rasulullah yahkuma bainahum, agar Rasul memberikan hukum di antara umat pada saat itu, saat ini pada kita semuanya. Kita hanya mengatakan ayyakul sami'na wa ata'na. Contoh nanti ya Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam sami'na wa ata'na. Kemudian juga kaitan yang zakat, kaitan haji, kaitan dengan yang lainnya. Seorang muslim tidak ada yang lain kecuali hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang mengatakan sami'na wa asayna, itu orang-orang Bani Israel yang gak mau mengikuti nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Dampaknya jelas, wa ulaika humul muflihun, orang yang selalu mengatakan sami'na wa ata'na, ujungnya muflih. Ada al-falah di dunia wal akhirah, apalagi dikuatkan dengan ketaatan. Wa min yuti'illah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Faiz, fauz, beruntung. Orang yang beruntung. Apalagi kalau kita berdoa kan, kita mintanya doa sabu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Itu yang dikatakan doa sabu jagat. Dua-duanya kita minta. Kita tidak hanya hasanatun fid dunya, kita dikasih semuanya di dunia, dikasih semuanya, tapi kita enggak dikasih apa-apa fil akhirah. Jadi kan ada juga manusia yang kayak begitu, dikasih semuanya, minta harta dikasih, namanya Qarun. Ada yang minta jabatan dikasih, kekuasaan dikasih, tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Fir'aun, ada Namrud, ada Haman, tapi ada manusia-manusia yang luar biasa minta dua-duanya, dikasih kekuasaan, dikasih tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Nabi Yusuf, ada Nabi Sulaiman, dan semuanya orang yang beriman sampai saat ini ketika dikasih kekuasaan tapi digunakan untuk menuju Allah. Untuk apa? Meniti di jalan ilal jannah. Itu hanya syarat semua. Jadi ayat ini juga menguatkan juga ungkapan seorang yang beriman itu gak ada pilihan. Surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak ada pilihan yang lainnya. Tidak ada seorang mukmin laki-laki, mukmin yang perempuan ketika Allah Rasulullah memutuskan suatu urusan atau perkara, enggak ada pilihan yang lain. Kemudian dia meninggalkan putusan itu. Nah ini juga termasuk sifatnya
orang-orang yang beriman sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang beriman di zaman dulu ya, ada yang mengikuti para nabi. Tidak sekalian, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada perintah untuk taat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah itu ada 16 kali. Kadang-kadang diulang kaitan dengan ati'ullah kalimat perintahnya itu 2 kali diulang. Kadang-kadang enggak diulang. Dan juga termasuk dari 16 itu ada yang kaitan dengan dampaknya. Kenapa kita melakukan taat kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Quran menjelaskan hampir semuanya ujungnya al-jannah, surga. Jemaah yang dimuliakan Allah, secara singkat mungkin kita lihat beberapa ayat-ayat ini. Surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Diulang, ditekan dua-duanya. Ati. Kalau penekanan kalimat perintah ini diulang 2 kali, ini lebih kuat lagi. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Dan di sini ayat ini ada wa ulil amri minkum, dan pemimpin. Kita harus taat kepada pemimpin. Minkum, yang ada di kita. Termasuk juga pemimpin yang tidak memerintahkan sesuatu kemaksiatan. Ini masuk di ayat ini. Zamanul khulafa rasyidin. Kemudian ada raja-raja. Zaman saat ini pemimpin-pemimpin yang di negara-negara Islam, sepanjang mereka tidak memerintahkan kemaksiatan, tidak melarang orang sholat, tidak melarang orang puasa Ramadan, tidak melarang orang yang zakat, yang berhaji, kita harus ada ketaatan di situ. Jadi saya lihat ada surat Al-Maidah ayat 92, sama juga tekanannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa atii'ullah wa atii'ur rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Dijelaskan perintah juga diulang, kalimat perintahnya adalah kalian taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah, dan hati-hati jika kalian mengingkari kufur kepada Allah, mengingkari risalah Nabi. Tugasnya para Nabi menyampaikan, tidak berikan petunjuk. Kayaknya misalnya kita punya kisah sebelumnya Isra wal Mi'raj itu. Dalam sejarah kan ada pamannya Rasulullah yang selalu melindungi, menjaga Rasulullah, tapi wafatnya tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Pak namanya Pak? Abu Talib. Sejak kecil dijaga Rasulullah, diajari bisnis ke Syam saat ini, Palestina, Syria, Lebanon, itu Syam semua Urdun. Abu Talib sampai pada waktu al-muqata'ah embargo, ada pembaikotan sosial ekonomi kepada Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Tidak hanya harian, kalau saudara kita yang ada di Gaza kemarin 467 hari, ketika ada peperangan yang luar biasa, yang syuhada 46.000 lebih, anak-anak yang syuhada 19.000,
Yang luka-luka 114.000, luar biasa. Tapi zaman Rasulullah pernah orang-orang kufar Quraisy lakukan muqatta'ah al-'ammah sepanjang 3 tahun. 3 tahun, bukan 3 bulan. Gak boleh jual beli, gak boleh menikahkan anaknya kepada mereka, gak boleh duduk-duduk, gak boleh silaturahim. Itu zaman tahun ke-7 nubuwah sampai tahun ke-10 nubuwah. Kemudian setelah itu 6 bulan selanjutnya pamannya Abu Thalib wafat. Di zaman Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini fa'lamu annama ala rasulil balaghul mubin. Dan juga beberapa ayat dalam surat An-Nur, surat Muhammad, surat Taghabun, perintahnya sama. Atiiullah wa atiiur rasul. Kemudian yang kalimat taatnya 1 kali tapi diulang terus, ini dalam surat Ali Imran. Qul atiiullah wa rasul. Kalimat perintah atiiu hanya sekali. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 132, Al-Anfal ayat 8, ayat 1, perintah taat kepada Allah dan Rasulullah. Tadi saya katakan ada 16 kali. Kemudian kaitan dengan dampak orang yang taat kepada Allah dan Rasul ini dalam surat An-Nisa juga disebutkan, tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini ayat kaitan dengan perintah pembagian warisan. Ujungnya disebutkan tilka hududullah, semuanya bagian-bagian ketentuan. Ya, ada yang setengah, ada yang seperempat. Itu semuanya adalah batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang mentaati Allah dan juga Rasulnya, surga bagi mereka keluarga yang mengikuti hukum-hukum yang sudah ditetapkan Allah adalah al-jannah. Biasanya kalau kita nggak mengikuti hukum warisan, biasanya berantem. Saya pernah di Pati, saya mondoknya di Haji Tayu juga banyak tambak Banten atau Kudang. Ada teman saya itu kasus dengan keluarganya, kaitan dengan warisan, kaitan tambak, bolak-balik ke pengadilan. Sampai saya kuliah di sini, saya ketemu lagi setelah 6 tahun, itu masih belum selesai. Banyak uang yang sudah keluar tapi belum selesai. Padahal kalau kita mengikuti yang ada enak, udah dibagi, yang kaya ngasihkan kepada yang saudaranya yang memerlukan, udah beres. Ada juga kasus yang kayak gitu. Sama teman di Libya, dia wafat, ada bagian warisan untuk bapaknya masih ada, tapi bapaknya nggak mau ambil, tetap dia dapat bagian tapi dikembalikan kepada cucunya, karena ada tuh 3 cucu yang ditinggalkan. Nah ini sesuatu yang gampang sebenarnya. Jadi mas kalian mencintai Rasul tapi masih maksiat, tidak mau mengikuti.
Ini sesuatu yang mohal. Hada mohal fil qiyas, nggak bisa. Ada orang mengaku begitu, nggak bisa dibenarkan maksudnya. Kenapa? Kalau seandainya cintanya dia itu benar, pasti dia akan taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Kenapa? Setiap orang yang mencintai orang lain itu pasti dia taat. Ya, sama juga bapak ibu, kalau ada suami taat sama atau dia mencintai istrinya pada waktu hamil, pas malam-malam dia nyinggak, dia minta sesuatu hidang, ya kan? Kemudian minta buah, nggak ada waktunya, bukan musimnya, mungkin ada tapi jauh, pas hujan lagi. Kalau dia mencintai istrinya, mencintai suami, pasti dia taat. Itu ukurannya itu. Apalagi kita dengan Allah, kita dengan Rasulullah. Ya, jelaskan ya. Yang kedua kaitan dengan dzikrul Rasul, dengan berbanyak sholawat. Ini ayat yang sering kita baca, surat Al-Ahzab 56. Tapi perintah ini bukan perintah wajib, kecuali sholawat di dalam sholat kita. Ini kan intinya kan ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jemaah sekalian, ulama kita mengatakan makna kalimat sholawat itu apa sih? Kok Allah sama para malaikat memberikan salam, apa itu sholawat pada Nabi kita? Dan sekalian, salatullahi thana'uhu alaihi indal malaikah. Allah memuji Rasulullah di depannya para malaikat. Salatul malaikah ad-du'a. Kalau malaikat memberikan selawat pada kita itu doa. Ada juga yang mengatakan salatul malaikah al-istighfar, memintakan ampunan kepada kita. Salatul Rabbi, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baru ini hukumnya. Jumhur mengatakan tidak wajib membaca sholawat, disunnahkan, tapi kita harus memperbanyak, khususnya di hari Jumat kayak tadi pagi. Al-Hanafiyah mengatakan hukumnya wajib sekali seumur hidup. Jadi membaca sholawat itu wajib, tapi satu kali seumur hidup. Selain di luar sholat kita ya. Nah, ini ada dua pendapat. Dan zaman Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tahu belum bisa ya. Ini keutamaan banyak sholawat, ya, dan juga memberi salam kepada Nabi kita. Yang pertama, kalau kita membaca sholawat satu kali, Allah berikan pahala 10 kali sholawat. Al-hadis riwayat Muslim, babnya bab adzan. Kadang-kadang kita nggak mengikuti hadis ini, ya kan? Dari sahabat Abdullah ibn Amr, an Abdullah ibn Amr ibn As, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum al-mu'adzina," jika kalian mendengar muadzin, ya kayak tadi Mas maghrib, faqulu mithla ma yaqul, ikuti sebagaimana dia ucapkan. Ini hadis ini juga ada hadis yang lainnya, kecuali ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bukan kita ngikuti ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita
membaca hayya 'ala shalah, itu salah. Pakai hadis ini, Ustaz, itu kan Rasulullah mengatakan faqulu mislama yaqul, kan ada hadis yang lain. Bacanya beda. Salah, kayak adzan pada waktu subuh. As-salatu khairun minan naum. Jangan sampai diikuti sama. Ya gitu. Sadaqta wa barakta wa ana dzalika minasyahidin. Itu kan beda kan gitu kan. Tsumma shallu alayya. Kalau sudah adzan selesai, langsung sholawat pada Nabi dulu. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Kenapa? Dengan kita membaca sholawat itu Allah akan berikan 10 pahala sholawat. Baru thumma farwa doanya. Sallallahu, mintalah kepada Allah li al-wasilah, untukku Rasulullah al-wasilah. Wasilah itu di al-jannah. Nah itu urutannya begitu Pak. Kalau kita melakukan begitu, kata Rasulullah, orang yang selalu membaca begitu, mendengarkan muadzin, kemudian bersalawat, kemudian berdoa, apa kata Rasulullah? Faman sa'alani al-wasilah halat lahu syafa'ah. Berhak kita akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Dijelaskan. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah, umat ini yang paling dekat dengan Rasulullah, umat yang paling banyak membaca salawatnya. Awalan nas bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Rawi Imam Tirmidzi. Manusia yang paling utama denganku nantinya, paling dekat denganku yaumil qiyamah, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak membaca salawat. Artinya tidak cukup dengan 9 salawat sehari semalam dalam salat kita, minimal ditambah pagi sore ya. Nah ini khusus hari Jumat. Rasulullah memerintahkan pada kita dengan hadis ini, fa'akfiru alayya minas salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Dijelaskan ini hadis, Masya Allah, diawali dengan hari yang paling utama, yang paling mulia, itu hari Jumat. Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fihi khuliqa adam wa fihi qubida wa fihi nufkhatu wa fihi as'aqatu fa'akthiru alayya minas salati. Maka hari Jumat berbanyak salawat. Para sahabat pada tanya, ya Rasulullah, bagaimana kita memberikan salawat pada engkau? Engkau sudah wafat, sudah hancur. Ya Rasulullah, jasad engkau hancur. Dijawab oleh Rasulullah, faqala inna Allah azza wa jalla haram al-ardi ajsad al-anbiya. Allah mengharamkan jasadnya para nabi, nggak akan hancur oleh hewan bumi yang ada, tanah yang ada. Nah ini jelas. Hadis ini memberikan gambaran pada kita, semua para nabi yang sudah wafat masih utuh. Ini hadis ini. Ya sudah. Ini seorang sahabat memberikan arahan pada muridnya. Ini Ibnu Mas'ud. Muridnya namanya Zaid bin Wahab. Dia menganjurkan kepada muridnya ini setiap hari Jumat jangan sampai meninggalkan salawat 1000 kali. Bisa kita lakukan, dicicil juga bisa, pagi, sore, siang bisa.
hari Jumat. Luar biasa ya. Di ulama-ulama kita luar biasa. Sahabat Abu Hurairah itu setiap hari, setiap malam istighfarnya 12.000. Setiap hari, setiap malam. Zikir yang luar biasa ya. Jadi sekalian, waktu salawat, dimanapun kita membaca salawat sampai kepada Rasulullah. Ini hadisnya. Wassallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Dimanapun kita berada, salawat kita sampai kepada Rasul yang ada di Madinah. Dan luar biasa lagi salam kita. Kalau kita salam, jemaah sekalian, Rasulullah langsung menjawab salam kita. Kita salam setiap salat ya, itu langsung dijawab Rasulullah. Maka kadang-kadang kalau kita membaca salam di waktu kita tahiyat, assalamu alayka, seakan-akan kita bicara assalamu alayka ya Nabi. Coba sekalian, ini hadis, kalau ada yang berikan salam kepada Nabi kita, Rasulullah langsung rohnya dibangkitkan kemudian menjawab salam kita. Ya, semoga dengan kajian pada malam hari ini kaitan dengan bukti mahabbah kita kepada Rasulullah, kita kuatkan kembali ketaatan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah, dan juga kita perbanyak zikir Rasulullah dengan berselawat pada Nabi kita Muhammad SAW. Minimal dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu ada yang panjang juga ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wal minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah